Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Welcome back to my channel. Sahabat hijrah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, ngomongin masalah yang lagi viral sekarang itu masih ngebahas tentang konflik antara Israel dan Palestina. Nah, apakah kalian pasti bingung dong? Kenapa sih Israel ini selalu aja nyerang Palestina? Dari yang namanya diculik sampai dibombardir, bahkan sampai ada matanya dilaser, bahkan ada salah satu bayi anak kecil itu sampai ditembak, nauzubillah min zalik, itu sampai ditembak banget oleh Zionis Israel, dan itu tanpa rasa ampun. Nah guys, pasti kalian itu bingung lah ya, ini apa sih alasan dari Zionis Israel ini menyerang Palestina dan memperebutkan Masjidil Aqsa? Oke guys, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku ngupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja ke penjelasannya. Oke guys, sebenarnya konflik dari perebutan Masjidil Aqsa ini bukan terjadi pada tahun ini aja guys, apapun tahun-tahun sebelumnya juga sudah terjadi. Bahkan ketika di kepemerintahannya Umar bin Khattab itu sudah terjadi perebutan Masjidil Aqsa dan dengan bangsa-bangsa kafir. Nah guys, yang pertama, alasan pertama kenapa sih Masjidil Aqsa itu menjadi perebutan bagi Israel dan Palestina, karena di situ menjadi situs suci tiga agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Nah guys, bagi agama Islam, Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama bagi umat Islam sebelum Ka'bah dan Masjid Haram atau Nabawi. Nah, sedangkan bagi umat Kristen itu adalah tempat di mana Yesus disalib dan dibangkitkan. Nah, akan tetapi menurut orang Yahudi, Masjidil Aqsa adalah tempat sejarah bagi kaum Yahudi dan tempat sisa-sisa bangunan atau kuil-kuil Yahudi yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama itu adalah situs suci tiga agama, yang tadi adalah Islam, yang kedua adalah Kristen, dan yang ketiga adalah Yahudi. Dan alasan yang kedua adalah tidak hanya satu masjid. Nah, tidak seperti yang kita tahu ya, bahwasanya Masjidil Aqsa itu ya udah cuma satu masjid doang. Akan tetapi Masjidil Aqsa ini adalah masjid bukan yang dari kubah emas. Masjidil Aqsa ini bertepatan di komplek kota tua Yerusalem, yang dari mana itu kubahnya itu dari batu atau Dome of Rock, Qubbatul Shaqqara. Nah, seperti kayak ada tiga masjid di dalamnya, itu adalah Masjid Buqa dan Masjid Malwarni plus Masjid Qibli. Nah, sedangkan Masjid Qibli ini disebut-sebut adalah Masjidil Aqsa, atau Masjid Qibli ini sebutan nama lain dari Masjidil Aqsa. Dan Masjid Qibli ini atau yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling dekat dengan Ka'bah di Mekah. Dan masjid-masjid di komplek ini itu disebutnya Masjid Al-Aqsa atau Al-Haram Al-Sari. Dan alasan yang ketiga adalah kubah pertama di dunia. Dome of Rock adalah sebutan dari kubah pertama dunia, dan bangunan ini itu dibangun oleh Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Nah, sebenarnya Masjidil Aqsa ini yang tadinya itu kubahnya hanya dari kayu dan dilapisi oleh kemuning dari keramik. Nah, akan tetapi ketika 1000 tahun kemudian, ketika di kekhalifahan Ottoman, maka kubahnya itu diganti oleh lapisan emas. Masya Allah. Nah, dan di dalam Masjidil Aqsa itu diyakini terdapat batu yang dipijak atau batu yang diinjak oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah,
Akan tetapi bagi umat Yahudi diyakini Masjidil Aqsa itu adalah tempat penyembelihan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yaitu Ismail. Dan alasan yang keempat adalah tempat penimbunan sampah. Nah, Romawi ini menjadi kompleks pusat atau Masjidil Aqsa ini adalah pusat penimbunan sampah. Nah, jadi ketika ketika umat Yahudi itu diusir oleh bangsa Romawi dari Yerusalem, nah dan ketika masa kekhalifahannya Umar bin Khattab, jadi Umar bin Khattab itu membolehkan orang Yahudi itu untuk masuk ke daerah Yerusalem lagi. Dan dari penimbunan sampah itu Umar bin Khattab membersihkannya dengan tangannya sendiri, Masya Allah. Dan juga Umar bin Khattab membolehkan umat Yahudi untuk bergabung lagi atau untuk tinggal lagi di Yerusalem. Dan yang kelima adalah Masjidil Aqsa pernah dibakar. Nah, jadi Masjidil Aqsa ini pernah dibakar atau pernah dihancurkan juga, tidak hanya dari gempa bumi doang, tapi dengan kekerasan Zionis Israel. Nah, pada tahun 1969, jadi Zionis Israel ini menghancurkan umat Islam atau membombardir Masjidil Aqsa bersama tentara Australia yaitu Dennis Marshall Rohan kalau nggak salah pada tahun 1969, yang menewaskan 2 orang dan 11 orang luka-luka. Nauzubillah min zalik ya. Jadi Israel ini kalau itu nggak tahu diri banget gitu, udah dibolehin lagi masuk dengan oleh Umar bin Khattab. Dan ketika 700 tahun setelahnya itu, maka terjadilah tuh peperangan antara umat Israel dan orang Palestina. Jadi itu Masya Allah banget gitu kan, orang-orang Palestina di sana tuh sabar banget gitu menghadapi Zionis Israel. Dan yang keenam adalah menjadi saksi pembantaian ribuan muslim yang mati syahid atau syahidah di Masjidil Aqsa. Nah, jadi ketika tahun 1099 itu bangsa Kristen membantai umat Islam, yang dimana itu umat Islam itu pada berlindung di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Dome of Rock itu menjadi gereja, dan gudang bawah tanah itu menjadi kandang kuda. Nauzubillah min dzalik banget ya guys. Itu masjid gitu loh yang mempunyai kayak 3 sejarah dari 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen, dan itu malah kok jadi kayak konflik gitu. Nauzubillahimin dzalik. Nah guys, jadi dari perang oleh tentara salib itu, muslim yang selamat itu langsung disalib, dan ketika 88 tahun kemudian baru tentara yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem. Masya Allah ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi pasti tahu lah ya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu nih Salahuddin yang Al-Ayyubi itu apa sih dan siapa sih pahlawannya, nah coba komen di bawah, nanti kita buat videonya. Kalau misalkan mau, nanti aku akan ngejelasin siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi itu, dan kenapa sih Salahuddin Al-Ayyubi itu disebut sebagai pahlawan Al-Aqsa. Nah guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan begitulah ya sejarah Masjidil Al-Aqsa dan kenapa sih menjadi perebutan antara Israel dan umat Islam dan umat Kristen juga. Nah, kita sebagai umat Islam itu kita hanya bisa membantu doa, dan kita juga mungkin yang mempunyai rezeki lebih, kita bantu dengan rezeki kita. Dan kalau misalkan aku gimana, aku nggak punya rezeki banyak, sedangkan aku pengen yang namanya ngebantu Palestina, nah itu juga kita bisa bantunya dengan doa. Insya Allah kok diijabah, apalagi ini masih dalam bulan Ramadan. Nah, kita doain semoga konfliknya cepat selesai, dan juga semoga nih kaum Israel itu disadarkan, dan kalau bisa kena azab jahat sekali, enggak, dan semoga juga disadarkan, diberi hidayah,
Dan juga untuk orang-orang Palestina itu apabila dia meninggal itu semoga matinya menjadi syahid dan syahidah, amin. Pasti ya sudah saya dan saya karena memperjuangkan umat Islam banget gitu. Nah kita nih sebagai umat Islam yang jauh dari kata konflik, kita harus banyak-banyak belajar, kita harus banyak-banyak menghafal Al-Quran. Karena salah satu kenapa sih orang kafir tuh suka banget memerangi orang Islam, karena orang Islam itu salah satunya adalah penghafal Al-Quran. Jadi Masya Allah banget gitu kan. Jadi spesial banget orang Islam itu. Makanya kaum kafir itu selalu pengen banget yang namanya menghancurkan umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus merapatkan sholatnya dan juga harus menguatkan imannya biar tidak jatuh. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila mungkin penjelasan saya masih kurang bagus ya, atau kurang ngena gitu di hati kalian, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada yang kurang. Atau bila ada tambahan boleh banget komen di bawah atau langsung DM di Instagram saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.